Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Engkau limpahkan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Kristus kita menerima janji Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya pernah hendak mengambil sesuatu barang yang agak besar di suatu tempat, kita sebut saja panglong atau grosir atau apalah, dan saya sudah janjian dengan pengusaha pemilik, namun si penjaga atau pengelola toko tersebut orang yang sangat-sangat ketat dan sangat-sangat selektif. Dan ketika saya coba tanpa menyebutkan ACC dari atasannya atau pemilik, dia tidak mau memberikannya. Lalu saya coba berkomunikasi dan akhirnya si pemilik tersebut memberikan masukan supaya menyebutkan namanya yang telah meng-ACC atau menunjukkan WA. Dan akhirnya saya menunjukkan WA dan si pengelola atau si penjaga toko juga memberikannya kepada saya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang dijanjikan dapat kita terima di dalam satu pribadi nama Kristus Yesus. Janji Allah kepada kita yang tidak pernah terlambat akan diberikan kepada kita, karena kita menjadi bagian dari Kristus yang telah kita percayai dan kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dalam nats ini, bagaimana Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan, membuka wawasan, membuka pemikiran, membuka pengajaran kepada orang-orang jemaat Efesus, di mana dia memulai kekayaan orang-orang yang terpilih. Sebagai orang-orang terpilih, mereka memiliki kekayaan yang tiada taranya, kekayaan rohani ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Kekayaan yang mana Paulus mau katakan bahwa di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Di dalam Kristus mendapat bagian keselamatan yang telah disediakan Allah bagi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Lalu dilanjutkan lagi oleh Paulus dengan kalimat, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Maksud Allah menghadirkan, mendatangkan Kristus ke dunia ini adalah untuk menebus dosa setiap orang, untuk menyatakan kemuliaannya atas manusia dan seluruh isi bumi, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, di mana Allah yang berkehendak untuk datang ke dunia ini, meninggalkan surga yang kudus demi menyelamatkan manusia dari segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita terus tinggal diam di dalam Kristus. Kita imani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, yang telah menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Saya mencoba mengutip beberapa perkataan kata-kata bijak. Yang pertama dari William A. Gladstone, seorang negarawan, berkata, perhiasan yang indah bagi seorang laki-laki adalah kesetiaan pada janjinya
Lalu Cut Nyak Dien, seorang pahlawan nasional, berkata, pada waktu kita khawatir, kita terkadang lebih percaya pada masalah kita daripada janji Allah. Mari kita pegang janji Allah yang tidak pernah terlambat bersinar. Kita terus imani bahwa Dia akan datang menolong kita sebagaimana yang telah dijanjikan. Tidak hanya keselamatan yang telah kita terima, tapi berkat, rezeki, kemurahan, kebaikan, keadilan, dan kebenaran akan menjadi bagian kita yang akan kita terima. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, sebagaimana kami yang telah menerima bagian yang Engkau janjikan kepada kami di dalam Kristus. Dan kami terima itu sebagai rasa syukur kami, terima kasih kami, karena Engkau telah menyediakan keselamatan dalam hidup kami. Kami akan mulai hari ini di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.